Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membuat ulang video sebelumnya gagal, hasilnya layar yang hitam. Mudah-mudahan yang ini nggak hitam. Kita akan bicara tentang proses mining. Konsepnya sudah diupload. Sekarang kita akan coba bentuknya seperti apa sih, proses mining itu seperti apa. Tapi masih konsep. Mungkin video selanjutnya saya akan kasih lihat contoh benernya. Oke. Nah, proses mining, bisnis proses itu sebenarnya tadi di video sebelumnya saya udah kasih lihat bisnis proses ya. Bisnis proses itu kira-kira kayak flowchart lah, kira-kira kayak flowchart kayak gini. Bisa nggak kita ngukur seperti ini? Sangat bisa. Proses mining, softwarenya. Oke, jadi saya akan coba ngasih lihat software ya. Proses mining softwarenya apa aja. Nah, ini ada banyak softwarenya. Ada Dashweek, ada Mine Planner, ada Data Mine, Micro Mine, apa segala macam. Cuman ini semua berbayar. Nih ya, ini semuanya berbayar sih. Tuh kan, contracting price segala macam, mabok. Jadi kita akan coba lebih ke arah proses mining open source. Oke. Nih ada 11 yang bisa di trial dan open source. Cuman dari 11 ini sebagian besar sih trial aja. Yang open source bener ini saya sudah nyoba up Promore, cuman putus asa akhirnya. Yang lain belum sempat saya coba karena mereka rata-rata Java. Ini ada license, ada limited license. Ini Prom ini menarik juga, tapi Java. Saya agak ngerem di Java. Akhirnya dari ini semua ini saya skip akhirnya. Dan saya akhirnya pakai ini sih saya. PM4 Python. Cuman ini coding. Jadi ini software apa ya? Coding banget. Kalau yang lain itu GUI kayaknya. Cuman ini saya nggak berhasil nginstall tadi. Kemarin tuh nggak berhasil nginstall yang Promore. Tapi kayaknya GUI enak, bagus. Akhirnya saya pakai PM4 Py. Nah, di sini saya nggak akan terlalu bahas tentang softwarenya. Saya akan kasih lihat gambarnya dulu. Proses mining itu seperti apa? Mungkin ada baiknya kita lihat processmining.org. Coba bisa nggak di sini diterangin nggak ya? Lupa saya. Kalau yang PM sih nerangin banget ya. Atau saya lihat di PM aja ya. Saya akan coba lihat di PM4Py ini. Documentation. Nih kita bisa lihat caranya dia, datanya itu seperti apa. Jadi data yang diproses sama proses mining kira-kira seperti ini. Jadi ada apa sih, case. Ini case sebenarnya lebih ke nomor tiket. Ini apa, tiket nomor berapa. Jadi kalau ini paling kerasa kalau kita ada IT support lah, atau kita langganan provider. Terus kalau kita mau komplain, pasti ada nomornya, kita dikasih nomor. Oke, ada nomor sekian. Nah, ini ada aktivitasnya apa, tanggalnya berapa, terus ini ada usernya. Tapi ini nggak akan diproses, bisa tidak diproses sama proses mining. Kita prosesnya paling tidak tiga makhluk ini. Jadi ada tiketnya, aktivitasnya apa, waktunya kapan. Nah, ini yang akan kita proses. Dari proses ini kita bisa ngelihat apa yang terjadi dalam proses tadi. Jadi kira-kira kayak gini bentuk datanya. Kita bisa import dari CSV file. Coba kita lihat datanya yang ada di saya ya. Dan data ini kalau mau belajar aja sih, datanya bisa ada beberapa dataset yang bisa kita ambil. Jadi caranya dataset proses mining. Ada di Kaggle juga, ada di event data di processmining.org.
Ini ada dua ini yang lumayan oke lah. Oke. Nah, ini Kaggle banyak nih. Datanya banyak, lumayan banyak di Kaggle. Kita lihat di dataset. Nanti keluar beberapa dataset ya. Kita cari dulu proses mining. Wes. Nih keluar beberapa dataset proses mining, dan ini bisa kita pakai. Saya sudah download, nanti saya kasih lihat aja. Di sini juga ada beberapa event data. Ini dia. Oke. Ini ada passion nomor sekian, kemudian aktivitasnya apa, tanggal, jam, dan sebagainya bisa dilihat di sini. Ini bisa ditempelin ke dokter yang mana, umur berapa, kosnya, biayanya bisa ditempel. Tapi yang proses mining benarnya yang 3 di awal ini sih. Oke. Nah, kita lihat aja hasil akhirnya setelah di proses mining, hasil akhirnya dulu ya. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Nah ini nih paling enak, paling seru nih kayaknya gambar yang ini deh. Bisa kita lihat. Ini gambarnya banyak yang kayak gini-gini nantinya. Nih. Oke, jadi kita bisa lihat dia prosesnya kemana aja sih. Nih, ada yang muter ke sini, balik lagi, ya seru dah urusannya di sini. Oke, tapi selalu start stop. Tapi kita bisa menilai nanti ada start, ada yang sampai nggak stop, nggak bisa kelihatan. Kalau nggak stop berarti ada bagian yang nggak beres. Oke, contoh, nih saya masuk ke lapor.go.id. lapor.go.id. Oke. Ini lapor.go.id maksudnya supaya masyarakat bisa laporan ke pemerintah. Di sini kita masuk laporannya apa, isi laporannya apa, tanggal kejadian, lokasi kejadian, instansi yang dituju, kategori laporan Anda itu apa, bisa dilihat di sini ya. Agama, kantor, segala macam. Nah, kita lapor. Saya pernah lapor. Saya iseng pengen nyoba. Nggak ditindaklanjutin sih. Jadi ada yang macet di prosesnya. Oke. Harusnya kan keluar tanggapan dalam waktu 10 hari lagi. Ini berbulan-bulan nggak keluar tanggapan sih ya, berarti sistemnya nggak jalan sih sebenarnya. Dari situ kita bisa ngelihat sih kayak gimana. Oke. Dan itu diukur di sini di proses mining ini kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi. Hilang lagi. Proses mining sini. Nanti bentuk-bentuknya seperti ini sih. Kelihatan bottleneck yang ini nih, yang banyak horor di sebelah sini nih, warnanya dirubah sama dia. Kalau ini rada lurus. Jadi sering-sering lihat kayak gini, akhirnya kita mulai ngerti. Oke, kita ada masalah di mana gitu. Nih kelihatan bentuknya kayak gini sih kira-kira. Oke, jadi nanti kita akan ngeluarin hal-hal seperti ini dari proses mining. Catatan saya masukin di wiki saya ada. Proses mining. Ini gagal. Saya coba pakai Docker maupun install itu gagal. Akhirnya saya pakai yang ini. Jadi catatannya ada di situ sih cara-caranya. Nanti hasilnya keren sih. Oke, sedikit tentang datanya sendiri saya masukin di Orange. Saya masukin proses mining. Ini data-datanya, contoh datanya ada 2 jenis format. Ada CSV, ada SAS gini. Ini saya kasih lihat dikit aja ya. Ini bentuk yang CSV, kita bisa lihat. Ini apa sih, proses ID, waktu, aktivitasnya apa, kelihatan di sini. Dan kalau yang CES ini lebih horor karena dia pakai kayak formatnya XML. Kita lihat pakai text editor, nah bentuknya kayak gini, horor banget. Ini pakai format XML. Oke. Kita
Kalau saya akan nyimpen dalam bentuk CSV sih, lebih gampang. Cuman nanti biasanya lebih enak pindah format jadi CES itu. Oke. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat.